Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai tentang manajemen pemasaran, produksi, dan keuangan UMKM. Nah, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Nah, di sini saya ditemani oleh 3 teman saya, yakni yang pertama ada Nurul Izza Rafiqo, yang kedua ada Resma Widianingrum, dan yang ketiga ada Khairun Nisa Rahmidianti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemateri pertama, yakni Mbak Resma Widianingrum akan menjelaskan tentang materi pertama. Untuk Mbak Resma Widianingrum, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Widianingrum, NIM 190721100038. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang riset pasar. Nah, riset pemasaran atau marketing research yaitu suatu aktivitas observasi dalam ilmu pemasaran yang dilaksanakan secara runtut atau secara teratur, menginjak dari perumusan problem atau perkara, pengerjaan data, pemahaman hasil penelitian, tujuan penelitian, penghimpunan data. Semuanya ini diarahkan untuk sebuah petunjuk bagi pihak manajemen dalam rangka mengenali permasalahan dan pemungutan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah, hasil dari riset pemasaran ini dapat digunakan sebagai perumusan prosedur pemasaran dalam mencari kesempatan atau peluang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi ini sendiri adalah sebuah strategi untuk membentuk biografi dari beberapa anggota dari pembeli yang berbeda yang barangkali lebih meminati atau mengharapkan bauran produk dan jasa yang beraneka ragam dengan memeriksa perbedaan demografi, psikografis, dan perbuatan di antara pembeli. Nah, kemudian yang kedua, pasar. Pasar secara tradisional adalah sebuah wadah yang dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar yaitu sebuah metode pemecahan pasar ke dalam subset penggunaan beserta keinginan yang sama dan memiliki karakter yang bisa diarahkan atas reaksi pengguna sehingga bisa dilaksanakan versi yang sama untuk produk khusus yang ditujukan, termasuk rencana penjualan. Syarat-syarat segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama, bisa ditakar, yang kedua bisa digapai, yang ketiga cukup bermanfaat, 4 bisa diperbedakan, yang kelima bisa dilakukan. Nah, manfaat dari segmentasi pasar ini adalah yang pertama, pedagang atau produsen berada dalam kedudukan yang lebih baik agar bisa memilih peluang-peluang pemasaran. Yang kedua, pedagang atau produsen bisa memakai pemahamannya terhadap anggapan pemasaran yang berbeda-beda sehingga bisa menyalurkan dananya secara lebih tepat pada berbagai elemen. Yang ketiga, pedagang atau produsen bisa mengolah produk lebih baik dan minat pemasarannya. Yang ketiga ada sasaran pasar. Penetapan pasar, sasaran atau targeting yakni sebuah aktivitas menilai dan menunjuk pasar yang hendak dijadikan target negosiasi produk-produk perusahaan atau pelaksana UMKM. Keputusan menentukan pasar mana yang akan dilayani merupakan ketetapan program usaha yang paling meyakinkan. Pilihan program ini diimplementasikan oleh ketetapan manajemen berkenaan bagaimana berlomba dalam masing-masing produksi pasar yang dikendaki. Baik, terima kasih Mbak Resma Widianingrum yang sudah menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran UMKM. Nah, untuk selanjutnya yakni masih sama, yakni terkait dengan manajemen pemasaran UMKM. Kali ini saya sendiri yang akan menjelaskannya. Tadi Mbak Resma sudah menjelaskan tentang beberapa materi yang di dalam manajemen pemasaran UMKM. Yang pertama ada riset pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, dan yang ketiga ada sasaran pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Nah,
Bauran pemasaran sendiri terdapat beberapa pengertian menurut pandangan para ahli yang memberikan gambaran dan teori mengenai tentang pengertian dari bauran pemasaran. Yang pertama dari pandangan Bukhari Alma, marketing mix atau disebut juga dengan bauran pemasaran, yakni strategi mencampur kegiatan-kegiatan pemasaran untuk mencari kombinasi yang maksimal sehingga bisa membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sedangkan menurut Zeitham dan Bittner, marketing mix atau bauran pemasaran merupakan unsur-unsur perusahaan yang dapat terkontrol langsung oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan klien dan untuk memberikan kepuasan terhadap klien tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas yang sudah disebutkan oleh para ahli mengenai tentang marketing mix atau bauran pemasaran, yakni dapat kita simpulkan bahwasanya bauran pemasaran itu sendiri merupakan suatu media pemasaran yang baik yang terdapat di dalam suatu perusahaan, dan perusahaan tersebut bisa mengkoordinir agar bisa mempengaruhi respon di pasar yang menjadi sasarannya. Nah, bauran pemasaran yakni suatu strategi pemasaran untuk menyebarkan informasi dengan menyeluruh, memperkenalkan suatu produk barang maupun jasa, memberikan daya tarik kepada konsumen sehingga konsumen mempunyai referensi pribadi terhadap produk tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran. Yang pertama ada faktor produk, yang kedua ada faktor harga, yang ketiga ada faktor tempat, yang keempat ada faktor promosi, yang kelima ada faktor orang, yang keenam ada faktor proses, dan yang ketujuh ada faktor bukti fisik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang ada kaitannya dengan terjadinya suatu proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Di saat itu, konsumen sedang melakukan suatu kegiatan mulai dari pencarian, pengamatan, penyeleksian produk, dan jasa. Nah, perilaku konsumen sendiri yakni sesuatu yang menjadi dasar oleh konsumen untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan suatu pembelian. Nah, perilaku konsumen ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang saling berkaitan antara proses terjadinya pembelian barang ataupun jasa. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama yakni faktor budaya, faktor yang kedua yakni faktor pribadi, dan yang ketiga yakni faktor psikologis. Faktor budaya sendiri yakni sangat mempengaruhi karena antara lain peran kebudayaan dan kelas sosial. Nah, kebudayaan merupakan simbol dan fakta yang kompleks yang telah dibuat oleh manusia, yang sudah diturunkan mulai dari generasi pertama ke generasi yang selanjutnya, yang mempunyai peran sebagai pengatur dan penentu tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Nah, dari pengertian di atas, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus bisa menentukan arah bagaimana produk itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Untuk yang kedua yakni faktor pribadi. Faktor pribadi dari setiap konsumen juga akan mempengaruhi keputusan pembelian produk oleh konsumen. Faktor pribadi ini terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri. Untuk faktor yang ketiga yakni faktor psikologis. Ada 4 faktor dalam faktor psikologis yang bisa mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk, antara lain yaitu persepsi, yang kedua yakni belajar, yang ketiga adalah kepercayaan dan sikap, dan yang keempat adalah motivasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merek. Merek sendiri merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia bisnis. Merek juga merupakan modal perusahaan yang sangat berharga. Merek juga memiliki dampak yang besar, terutama dengan menciptakan keunggulan kompetitif atas konsumen melalui keterampilan mereka. Nah, salah satu kegunaan merek adalah untuk membedakan produk Anda dari pesaing Anda. Nah, menurut American Marketing Association, merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk atau jasa.
Nah, ada beberapa tujuan merek. Nah, berikut ini tujuan merek diantaranya, yakni yang pertama untuk membangun kesadaran merek, yang kedua untuk menciptakan koneksi emosional, yang ketiga untuk membedakan produk, dan yang keempat untuk menciptakan kredibilitas dan kepercayaan, dan yang kelima untuk memotivasi pembelian. Nah, manfaat merek sendiri yakni terdapat beberapa manfaat yang sangat baik untuk suatu perusahaan maupun dari pihak konsumen itu sendiri. Bagi perusahaan, merek sangat berperan penting untuk perusahaan tersebut. Antaranya yang pertama, merek dapat memberikan nama yang sangat membantu dan mempermudah penjualan untuk mengolah pesanan-pesanan dari konsumen dan memperkecil terjadinya permasalahan. Yang kedua, merek dan tanda secara hukum bisa melindungi penjualan dari pemalsuan produk. Apabila tidak adanya perlindungan hukum, maka pesaing akan dengan enaknya membuat produk yang sama dengan produk kita di pasaran. Yang ketiga, merek menawarkan kesempatan kepada penjual untuk mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk mereka. Nah, loyalitas konsumen ini dapat melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperkuat kontrol dalam merencanakan strategi bawaran pemasaran. Yang keempat, merek akan bisa membantu pihak penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Yang kelima, merek dapat dibangun dengan branding yang baik, mengusung nama perusahaan. Merek ini juga mengiklankan kualitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan manfaat merek untuk konsumen, yakni yang pertama, jika sudah mengenali suatu merek tertentu, hal ini akan memudahkan untuk mengukur dan mengenali kualitas dari merek tersebut sebelum mengambil langkah untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, memberikan efisiensi baik internal seberapa lamanya konsumen harus memikirkan dan eksternal seberapa lamanya konsumen untuk mencari di sekitarnya. Yang ketiga, dengan adanya merek tertentu maka konsumen bisa mengaitkan status dan kebanggaannya kepada merek tersebut. Nah, ketika konsumen itu mampu menemukan perbedaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, atau bahkan bisa menciptakan suatu ikatan emosional dengan suatu merek, artinya memiliki antusias yang lebih terhadap merek tertentu, sehingga dapat menciptakan hubungan emosional dan membuat konsumen itu setia terhadap merek tersebut. Maka dapat dipastikan konsumen itu benar-benar memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi terhadap suatu merek. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang manajemen produksi UMKM. Yang pertama terkait dengan desain produk. Desain produk sendiri merupakan suatu konsep yang lebih besar daripada model. Model sendiri hanya menunjukkan tampilan atau gambaran produk yang bisa menarik perhatian dan pandangan konsumen. Model produk yang sensasional pastinya dapat memikat perhatian. Tapi model atau tampilan yang menarik tidak bisa menjadikan produk tersebut berfungsi lebih baik atau menambahkan fungsi produk itu sendiri. Nah, desain produk merupakan alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan sebelum dilanjutkan untuk menjadi suatu rancangan nyata yang akan diproduksi dan diperjualbelikan, yang mana nantinya akan menghasilkan laba atau keuntungan bagi suatu perusahaan ataupun untuk pribadi yang memiliki bisnis pribadi. Nah, manfaat dan tujuan desain produk berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwasanya desain produk mempunyai manfaat dan tujuan untuk membantu dan mempermudah perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk-produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan dari konsumen yang menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. Nah, manfaat dari desain produk diantaranya yang pertama, menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, menentukan metode apa yang terbaik dan yang paling ekonomis dalam proses pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, yakni untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, untuk menghitung berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan menentukan harga produk yang akan dibuat. Yang kelima, untuk mengetahui kelayakan pakai produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih ada yang harus diperbaiki agar produk tersebut benar-benar siap untuk dipasarkan. Nah, sedangkan tujuan dari desain produk yakni yang pertama untuk menghasilkan produk yang mempunyai kualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi di pasaran. Yang kedua, agar bisa menghasilkan produk yang mengikuti tren pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, membuat produk dengan seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual dari produk itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya, yakni yang dijelaskan oleh Mbak Nurul Iza Rafiko.
kepada Mbak Nurul Izarofiko, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izarofiko, NIM 088 dari kelas 5C. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang kedua yakni kualitas produksi. Kualitas ataupun mutu dapat diartikan sebagai inti paling berpengaruh terhadap umumnya suatu perusahaan. Dengan gabungan waktu yang cepat, keluasan dalam pemenuhan dari permintaan konsumen yang ada, atau produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan maupun permintaan setiap konsumen, serta rendahnya harga jual, pilihan kunci dan strategis termasuk dalam mutu. Menurut ahli bernama Ciptono, kualitas produksi yaitu kualitas yang terdiri dari usaha dalam pemenuhan keinginan setiap pelanggan, baik dalam produk, jasa, manusia, prosedur, serta wilayah sekitar. Kualitas dapat juga diartikan keadaan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Aspek-aspek mengenai kualitas produksi antara lain tentang kualitas produksi itu sendiri. Setiap pembeli kecil kemungkinan memberitahukan kebutuhan atau bahkan keinginannya kepada produsen, sehingga banyaknya produk yang dihasilkan kurang memuaskan karena kurangnya pemahaman dari bagian-bagian yang sesungguhnya memiliki nilai tersendiri terhadap konsumen. Salah satu hal tersebut yakni kualitas produksi yang mahir. Yang ketiga yakni kapasitas produksi. Kapasitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membuat baik barang ataupun jasa yang dibantu dengan adanya beberapa fasilitas terbaik, yakni tenaga kerja, peralatan atau teknologi, serta jumlah output yang dihasilkan digunakan untuk beberapa waktu tertentu. Penjelasan tentang kapasitas sendiri dapat dilihat dari 3 perspektif yang ada, sehingga lebih jelas lagi 3 perspektif tersebut yakni 1. Kapasitas desain atau design capacity ditunjukkan pada output maksimum dengan keadaan yang ideal, tidak adanya konflik terhadap penjadwalan, tidak terdapat produk yang cacat, dirawat secara rutin, dan seterusnya. Yang kedua, kapasitas efektif atau effective capacity tertuju pada output maksimum dengan adanya tingkatan aktivitas khusus. Yang ketiga, keluaran aktual atau actual output ditunjukkan terhadap output nyata yang dibentuk dari fasilitas produksi. Yang keempat, proses produksi. Proses merupakan rangkaian peristiwa ataupun kejadian yang saling keterkaitan bersama-sama dalam merubah bentuk masukan menjadi keluaran. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh manusia, alam semesta, serta mesin yang membutuhkan beberapa sumber daya yang ada. Produksi yaitu berbagai kegiatan yang memiliki tujuan dalam hal peningkatan atau penambahan guna terhadap suatu benda tertentu. Sehingga dapat disimpulkan, proses produksi merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan banyaknya bagian dari produksi menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima yakni tata letak produksi. Tata letak merupakan salah satu keputusan yang penting dalam penentuan keefisienan suatu aktivitas pada jangka panjang. Tata letak produk atau produk layout dapat dikatakan dengan flow shop ataupun continuous production system layout, yang berarti pengaturan mesin, peralatan, serta fasilitas produksi yang bekerja sesuai dengan urutan agar dapat terselesaikan proses dibuatnya suatu produk maupun jasa, kemudian dikirim pada unit-unit tertentu yang telah bekerja sama sehingga dapat dikerjakan secara bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nurul Izarofiko yang sudah menjelaskan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai tentang manajemen keuangan sederhana UMKM yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yakni yang akan dijelaskan oleh Mbak Khairunisa Rahmidianti. Untuk Mbak Khairunisa Rahmidianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Rahmidianti, NIM 152. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sederhana UMKM. Yang pertama yaitu neraca laba rugi. Neraca laba rugi termasuk ke dalam unsur laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan sendiri yaitu merupakan hasil pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam produksi barang atau jasa dalam bentuk laporan.
Dalam laporan keuangan memuat tentang keadaan keuangan perusahaan yang sedang atau dalam periode tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan dalam periode tertentu. Informasi terkait pendapatan usaha yang diterima serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan dijumlahkan untuk menghasilkan informasi dari usaha yang dijalankan. Dengan adanya informasi tersebut, maka pelaku usaha dapat mengetahui apakah usahanya mengalami laba atau mengalami kerugian. Yang kedua yaitu harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah unsur utama dalam menentukan kesuksesan suatu usaha tertentu. Harga pokok produksi didefinisikan sebagai total biaya dari bahan baku yang dipakai dalam proses produksi barang jadi yang akan diperjualbelikan. Total biaya yang dimaksud yaitu biaya-biaya ketika mengolah barang yang diproduksi. Unsur-unsur harga pokok produksi sendiri yaitu yang pertama adalah beban bahan mentah, yang kedua beban karyawan, dan yang ketiga beban produksi atau beban lain-lain. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama ada metode full costing. Full costing merupakan cara untuk menentukan HPP dengan cara menghitung semua unsur beban bahan mentah, beban karyawan, serta beban produksi atau lain-lain yang bersifat tetap maupun variabel. Komponen dalam metode full costing sendiri yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksinya dapat diketahui. Yang kedua yaitu metode variable costing. Variable costing merupakan cara untuk menentukan HPP dengan menghitung beban produksi yang bersifat variabel saja ke dalam HPP yang meliputi beban bahan mentah, beban karyawan, serta beban produksi variabel. Komponen dalam metode variable costing sendiri yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi dapat diketahui dengan menjumlahkan biaya-biaya tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu modal kerja. Dalam menjalankan bisnis, seorang pelaku usaha tentu saja membutuhkan modal. Tiap-tiap pelaku usaha tentu memerlukan modal kerja sebagai biaya dari kegiatan usahanya. Menurut Suharyadi, modal kerja merupakan modal yang wajib dikeluarkan untuk membelanjakan dan memproduksi barang yang akan dibuat. Jadi, modal kerja yang terlalu banyak memperlihatkan munculnya biaya yang tidak digunakan serta bisa menimbulkan perusahaan rugi. Hal tersebut dikarenakan adanya probabilitas yang tidak diaplikasikan. Kerugian tidak hanya disebabkan karena modal kerja yang terlalu banyak, akan tetapi kekurangan modal kerja juga bisa mengakibatkan kerugian pada suatu usaha. Unsur-unsur modal kerja sendiri yaitu adalah kas, piutang, persediaan, utang, dan utang lancar. Yang keempat yaitu manajemen kas. Kas merupakan uang yang digunakan sebagai alat bayar dalam kegiatan bisnis, baik untuk keperluan sehari-hari maupun mendesak. Kas harus diatur dengan baik. Proses pengelolaan kas tersebut merupakan prinsip dari manajemen kas. Manajemen kas sendiri merupakan proses perencanaan dan pengendalian arus kas. Manajemen kas diperlukan bagi UMKM, karena dengan adanya manajemen kas dapat mempermudah UMKM dalam melihat keuntungan, kerugian, dan kondisi-kondisi keuangan lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional usahanya. Dengan pengelolaan manajemen kas yang baik juga dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan UMKM. Komponen manajemen kas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu praktik peramalan kas. Praktik peramalan kas berhubungan dengan kegiatan planning kas yang artinya memprediksi pemasukan dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu praktik investasi surplus kas. Investasi surplus kas berhubungan dengan kondisi kelebihan kas. Sebuah perusahaan atau usaha UMKM digolongkan menghadapi surplus kas jika pemasukan kas lebih tinggi dibandingkan dengan keperluan kas.
Yang ketiga yaitu praktik pengendalian kas. Praktik pengendalian kas berhubungan dengan kegiatan pengelolaan untuk mengurangi arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar. Yang terakhir yaitu aspek-aspek manajemen kas. Aspek yang harus dilihat dalam manajemen kas yaitu administrasi kas harian, anggaran kas, dan keseimbangan arus kas masuk dan arus kas keluar. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Khairunisa Rahmidianti yang sudah menjelaskan materi mengenai tentang manajemen keuangan sederhana UMKM. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.